melaksanakan ibadah Allah. Salam serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada kehadiran junjungan alam, yakni Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah. Baik, tanpa panjang mukadimah, adapun rangkaian acara kita pada hari ini, yakni yang pertama kata sambutan dari Ketua Panitia Ramadan yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Ustaz, akan disampaikan oleh Bapak Sarang Ritonga MPD. Kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat taufik hidayah yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam yang berbahagia ini, di malam 1 Ramadan ini, Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang berlimpah, sehingga kita bisa hadir bersama. Insya Allah nanti kita akan melaksanakan ibadah sholat tarawih dan witir. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kehadiran Nabi junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jemaah Masjid Al-Karomah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkenalkan kami Sahran Ritonga ditunjuk oleh pimpinan di sini untuk menjadi panitia Ramadan pada tahun ini. Adapun yang di sini kami sampaikan, pertama kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada para jamaah yang sudah menyempatkan diri untuk bisa sholat bersama-sama di Masjid Al-Karomah, kantor BPKAD Provinsi Riau ini. Pertama, di sini kami sampaikan juga bahwasanya untuk pelaksanaan ibadah sholat tarawih dan witir di sini sudah diputuskan oleh pengurus bahwa pelaksanaannya itu 11 rakaat. Jadi dua rakaat 1 salam, nanti dilanjutkan witirnya 3 rakaat 1 salam. Jadi ada 11 rakaat. Selanjutnya di sini juga kami sampaikan untuk pelaksanaan ceramahnya. Jadi kita di sini kita kasih waktu sekitar 15 menit untuk ceramahnya. Karena di sini juga kami sampaikan kepada, alhamdulillah sudah hadir juga bersama kita Al-Ustaz Dr. Andus Joko Wasisno MM, bahwasanya di sini adalah jamaah kita, jamaah yang istilahnya musafir. Jadi karena untuk tempatan sendiri di sini sedikit, jadi memang sini jamaah musafir yang melintas dan sholat ibadah di Masjid Al-Karomah BPKAD Provinsi Riau. Di sini juga kami sampaikan bahwasanya selain kegiatan malam Ramadan, di masjid kita ini juga ada kegiatan ceramah sebelum zuhur setiap harinya dari hari Senin sampai hari Kamis. Jadi kepada para jamaah kami yang ingin menambah kajian ilmu, bisa ikut bersama-sama sholat zuhur di Masjid Al-Karomah BPKAD Provinsi Riau. Selanjutnya di sini juga kami dari panitia insya Allah setiap tahunnya masjid kita ini juga memberikan santunan kepada anak yatim, baik yang ada di lingkungan kantor kita maupun yang berada biasanya nanti santunan anak yatim itu kita akan serahkan kepada masjid yang ada di sekitar kantor BPKAD kita ini. Biasanya ke masjid Fastabil Khairat, yang kita serahkan kepada pengurus masjid Fastabil Khairat untuk membagikan santunan anak yatimnya. Mudah-mudahan kegiatan ibadah Ramadan ini dapat sama-sama kita ikuti sampai akhirnya nanti, ya.
Mudah-mudahan juga Allah berikan limpahan kesehatan kepada kita semua untuk dapat melaksanakan ibadah Ramadan nantinya. Itu saja dari kami panitia. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada pun acara inti kita pada malam hari ini, yakni ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Joko Wasisno MM. Kepada Al-Ustadz kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin, khalaqas samawati wal ardh, khalaqal insana fi ahsani taqwim, khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnasi wal bayyinati minal huda wal furqan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahu azim wa shadaqar rasul. Pada pengurus Masjid Al-Karomah yang saya hormati, kepada imam yang saya hormati, para alim ulama, orang-orang tua kami yang saya hormati, seluruh jamaah yang mudah-mudahan disayangi dan diridai Allah Subhanahu wa taala, khususnya di hari yang sangat baik ini, menghujung bulan Sya'ban yang insya Allah hari ini masuk bulan Ramadan sesuai dengan kesepakatan daripada ulama yang telah mengadakan Ruqyatul Hilal yang dilaksanakan di 121 titik di seluruh Indonesia. Tadi masih ada yang diragukan karena cuaca mendung, namun yang dari Sabang, dari Aceh sudah ditentukan karena sudah 6 derajat melihat hilal. Maka saya sendiri tidak ragu lagi untuk melaksanakan sholat tarawih pada malam hari ini. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk tahib Ramadan, menyambut bulan Ramadan, insya Allah dan mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini semuanya senang menyambut datangnya Ramadan. Apakah Bapak dan Ibu senang datangnya Ramadan? Mengapa senang? Nah, mengapa senangnya itu padahal mau kerja keras, puasa, biasanya makan bebas, kita tidak bebas lagi makan. Biasanya mungkin berbuat bebas, perbuatan tidak bebas lagi. Mengapa senang? Di dalam hadis Rasulullah SAW dijelaskan, man farika bidukhuli Ramadan karamallahu jasaduhu ala nira. Yang pertama, baru senang menyambut datangnya bulan Ramadan, Rasul bersabda, dia akan diharamkan jasadnya masuk ke neraka. Berarti akan dimasukkan ke dalam surga. Senang menyambut datangnya Ramadan. Nah, mengapa kita orang yang beriman mau menerima amanah yang berat, menerima tugas yang berat kok senang? Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, karena di dalam bulan Ramadan itu berkumpul seluruh kebaikan, berkumpul seluruh kesenangan yang akan membawa dan mengantarkan kita di dalam kebahagiaan yang abadi, karena di situ ada tujuan utama di dalam hidup manusia, ada cita-cita, keinginan dan kesenangan setiap manusia. Apa hadiah yang dijanjikan oleh Allah barang siapa yang menyambut datangnya bulan Ramadan dengan senang kemudian mengisi kegiatan di dalamnya? La'allakum tattaqun.
menjadi orang yang bertakwa tujuannya. Apakah ini sudah tercapai? Sudah berapa tahun kita berpuasa? Sudah berapa periode kita mengerjakan? Apakah sudah meraih yang namanya takwa itu? Jadi Bapak dan Ibu sekalian, seandainya takwa itu diperbalkan di perhiasan, si fulan ini menjadi orang yang bertakwa, takwa ini menempel di tubuh seseorang, seluruh manusia sedunia pengen melihatnya karena indahnya takwa. Seluruh malaikat senang karena adanya takwa yang menempel di dalam diri seseorang. Termasuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan Dia menjanjikan, inna akramakum indallahi atqakum. Kalau di dalam diri seseorang itu nempel takwa, ada ketakwaan, Allah memuliakan. Allah memuliakan, bukan hanya anak mertua yang memuliakan, bukan hanya pimpinan kita yang memuliakan, bukan hanya tetangga kita, Allah yang memuliakan. Serta Allah memberikan hadiah kalau itu sudah tercapai. Wal jannati arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Hadiah yang paling megah adalah Allah sediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau takwa itu menempel dalam diri seorang dimanapun berada, kalau menempel di tubuh suami, pasti istrinya bahagia, istrinya senang. Takwa menempel pada anak, pasti orang tuanya senang. Takwa menempel kepada suami, pasti istrinya senang. Takwa itu menempel di tubuh pegawai-pegawai se-Indonesia, rakyat akan makmur. Rakyat akan bahagia. Takwa itu menempel pada pemimpin, pasti yang dipimpin akan sejahtera. Pasti itu janji Allah. Mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan membantu mengatasi kesulitan atau masalah yang dihadapi manusia di dunia. Tak ada manusia di dunia ini yang tidak punya masalah. Tidak ada manusia yang tidak memiliki masalah, baik masalah yang kecil atau masalah yang besar. Kita menengok masalah negara. Beberapa hari yang lalu, berapa pejabat Direktur Pertamina karena di dalam dirinya tidak bersemayam takwa, gajinya sudah 2 miliar sampai 4 miliar, masih korupsi sakit, merugikan negara 200 triliun. Bukan kurang gaji, bukan kurang harta, bukan kurang kekayaan. Bayangkan gaji setiap bulan 2 sampai 4,1 miliar setiap bulan, masih mengambil yang bukan haknya. Karena tidak ada takwa. Karena tidak ada takwa, maka tidak ada rasa bersyukur kepada Allah. Lupa kewajiban hidup ini hanya untuk mengejar harta. Lupa kewajiban hidup di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Karena apa? Jauh dari takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, untuk mendapatkan takwa ini tidak mudah. Walaupun Ramadan setiap tahun dikerjakan, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa, tidak semua orang berhasil. Walaupun sudah berkali-kali, karena syarat dan ketentuan berlaku untuk meraih takwa itu. Barang siapa yang pengen meraih kemenangan dalam perlombaan, yang pertama diawali dari latihan yang sungguh-sungguh.
apakah Bapak dan Ibu mau menyambut bulan Ramadan ini sudah latihan? Sudah berlatih? Orang mau tinju, pemain tinju, petinju hanya bertarung tidak sampai 1 jam, latihannya bisa 6 bulan, bisa 1 tahun, bisa sampai dikirim ke luar negeri mencari pelatih yang terbaik. Juara badminton diraih oleh pemain-pemain Indonesia, latihannya 24 jam, dipotong waktu istirahat, makan dan istirahat 24 jam ya, untuk menjadi juara. Orang pengen mendapat hadiah takwa yang lebih baik dari apa yang kita punya, apa yang lebih baik dari yang manusia senangi sesuai nafsunya, kok latihannya nggak mau. Zuzinal linasi hubbu syahawati minan nisya'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khairil musawamati wal an'ami wal hars dalikal mata'ul hayatu dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Manusia memiliki kecintaan sesuai nafsunya. Laki-laki mencintai perempuan, orang tua mencintai anak. Kalau kita di dalam kehidupan mencintai harta kekayaan, perhiasan emas dan perak, mencintai kebun sawit, kebun karet, sawah ladang yang luas, mencintai berkendaraan yang mewah, Pajero, Fortuner, Alphard, Lamborghini. Apa kata Allah? Itu semua kesenangan hidup di dunia yang tidak lama. Kemudian Allah menjelaskan, Qul a'unabi'ukum bi khairi min dalikum. Maukah kamu saya kasih yang lebih baik dari itu semua? Memiliki istri wanita yang cantik, ada Allah jelaskan yang lebih cantik dari itu. Memiliki anak yang lucu, Allah kasih yang lebih baik dari itu. Perhiasan yang banyak, kendaraan yang mewah, lebih baik dari itu. Apa kata Allah? Qul a'unnabi'ukum bi khairi min dalikum lilladzina taqaw inda rabbihim. Seluruh kesenangan hidup di dunia itu kalah. Yang lebih baik dari itu adalah takwa kepada Allah. Barang siapa yang takwa kepada Allah, taruhlah kita bapak-bapak yang laki-laki mencintai perempuan, mencintai wanita yang cantik. Wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada wa azwajum mutahharatu wa ridwanu minallah. Allah janjikan dikasih perempuan, wanita bidadari yang cantik, yang dijaga kesuciannya selama-lamanya. Selama-lamanya. Bukan hanya selama hidup di dunia, selama-lamanya. Itu kalau memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak dan Ibu sekalian, untuk berikhtiar mendapatkan Ramadan agar kita sampai kepada tujuan yang hakiki, yaitu menjadi orang yang bertakwa, isilah Ramadan ini dengan penuh keimanan, dengan penuh ibadah yang ikhlas, dengan seluruh amalan-amalan yang kita kerjakan. Untuk mendapatkan ini tidak mudah. Saya secara pribadi mendapatkan wahyu Lailatul Qadar, insya Allah mendapatkan tahun yang lalu. Latihan 3 bulan. Mulai dari sebelum Rajab, bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan full qiyamul lail setiap jam 3 malam. Maka Allah kasih rajin beribadah. Karena apa? Allah kasih petunjuk untuk menuju jalannya ke surga. Untuk tahun ini saya pengen meraih ketakwaan, saya pengen meraih meningkatkan keimanan, saya pengen memuliakan bulan Ramadan tahun ini 1446 Hijriah. Secara pribadi saya menyiapkan diri untuk meraih kemenangan selama 12 bulan. Mulai Ramadan tahun
qiyamul lail senantiasa dikerjakan berjamaah di Masjid Al-Ikhlas Simpang 3 belakang Polsek Bukit Raya. Saya memimpin qiyamul lail setiap malam. Dari tahun lalu sampai malam tadi, insya Allah malam Ramadan terus digas. Untuk apa? Untuk meraih hadiah, untuk meraih piala Ramadan, yaitu menjadi orang. Kalau nggak mau berlatih, jangan harap menang. Pengen menjadi juara kok tidak mau riyadhah, jangan harap menjadi juara. Kemudian di dalam hadis dijelaskan, barang siapa Ramadan tahun kemarin dengan Ramadan tahun ini kok sama kualitas ibadahnya, termasuk orang yang merugi, sama rugi. Puasa-puasa, ke masjid, tapi itu saja. Dulu juga seperti itu, sekarang seperti itu, rugi. Barang siapa yang tahun kemarin lebih baik daripada tahun ini, celaka. Dulu sholat berjamaah ke masjid 5 waktu, tahun ini kok tidak berjamaah, termasuk orang yang celaka. Bagaimana agar kita termasuk orang yang beruntung? Tahun ini harus lebih baik daripada tahun yang lalu. Tahun yang lalu tidak banyak mengerjakan sedekah jariyah, perbanyaklah sedekah jariyah. Tahun yang lalu tidak banyak mengerjakan sholat sunnah, sholat sunat rawatib 5 waktu dikerjakan semuanya. Sebelum subuh 2 rakaat, sebelum duhur 4 rakaat, sesudah duhur 2 rakaat, sesudah maghrib 2 rakaat, sesudah isya 2 rakaat, dikerjakan semuanya untuk menjaga yang wajib, siapa tahu ada kekurangan. Jangan pas-pasan. Ya kalau yang kita kerjakan baik, kita sudah sedekah, ya kalau sedekah kita ini tidak bercampur dengan riya. Kita sudah haji, ya kalau haji kita ini suci. Kita sudah mengerjakan sholat 5 waktu, ya kalau sholat 5 waktu kita sempurna. Seluruh amalan ibadah kita ada yang batal. Wudu bisa batal, sholat bisa batal, syahadat kita bisa batal, sedekah jariyah kita bisa batal, pahala puasa bisa batal. Puasanya tidak batal tapi pahalanya buat batal, bisa terjadi apabila tidak menjaga hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala puasa. Maka Rasul katakan, kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju'wal atos. Banyak orang yang puasa, maka bertahun-tahun gak dapat apa-apa. Ibadahnya gak meningkat, imannya gak meningkat, ketakwaan gak meningkat, karena dia dalam puasa tak dapat apa-apa. Masalahnya karena tidak sungguh-sungguh untuk meraih kemenangan di dalam bulan Ramadan. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mumpung hari ini adalah awal bulan Ramadan 1446 Hijriah, kita ikrarkan memiliki azam niat diri kita untuk menyempurnakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Kita memiliki target, qiyamul lail kita berapa, tilawatil Quran kita berapa juz. Saya secara pribadi setiap hari mentargetkan minimal 1 hari 3 juz selama 1 tahun. Minimal 3 juz. Paling tidak kalau ada kegiatan pengajian dan lain sebagainya 1 juz dah 1 hari. Pas hari ini dari tahun yang lalu alhamdulillah khatam 12 kali. Untuk apa? Nawiru manazilakum bitilawatil Quran. Terangilah hatimu dengan membaca Al-Quran.
Nawiru buyutikum bitilawati Quran. Terangilah rumahmu dengan membaca Al-Quran. Bulan Ramadan adalah syahrul Quran, maka banyak-banyak membaca Al-Quran. Dan banyak lagi ibadah yang baik yang bisa kita lakukan, karena barang siapa yang beribadah di bulan Ramadan diterima oleh Allah. Barang siapa yang minta ampun diampuni oleh Allah. Barang siapa yang berdoa dikabulkan oleh Allah. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dirindukan oleh surga melalui pintu yang spesial VVIP orang berpuasa, melalui Babu Ar-Royal. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu, bulan ini, bulan Ramadan 1446 Hijriah, kita bisa melaksanakan ibadah yang lebih baik, khususnya yang hadir. Mudah-mudahan kita menjadi pemenang-pemenang di dalam perlombaan beramal di bulan Ramadan, dan kita mengantongi piala Ramadan tahun 1446 menjadi orang yang bertakwa. Barang siapa yang bertakwa dijamin oleh Allah hidupnya bahagia, selamat dunia dan akhirat. Demikian yang dapat saya sampaikan, karena kita ini hari yang pertama untuk mengerjakan sholat tarawih. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, pasang